إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم.
anaknya ada. Ya betul ya. Jawab salamnya lemes banget gitu. Ya harus kasih pantun dulu nih. Ya. Kapal selam kena tembak. Tembaknya pagi-pagi. Jawab salam saya belum dijawab dengan kompak, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita doakan semoga yang hadir di sini diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umurnya, diberikan rezeki yang halal dan berkah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Semoga anak-anak kita yang hadir di sini, baik yang ikut hitanan masal dan yang ikut lomba hafalan Al-Quran, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha semuanya. Kita doakan semua yang hadir di sini yang masih memiliki hutang, kita doakan dimudahkan menyelesaikan hutang-hutangnya. Itu juga semoga kita semua dimudahkan bisa melaksanakan haji dan umroh, dan semoga kita semua di akhir kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang hadir di sini, bersyukur kita kepada Allah hari ini tanggal berapa? Tanggal 11 Januari. Coba izin dibuka. Tes. Sekarang tanggal 11 Januari tahun 2026. Kita akan melaksanakan khitanan massal yang dilaksanakan oleh pesantren Tahfiz Al-Quran Qiblatain. Yang kelima, berarti sudah 5 kali, berarti sudah 5 tahun. Dan ini tahun kelima. Diawali dulu pertama kali kita berinisiasi bagaimana kita bisa mendapatkan amal jariah sampai kapan? Sampai anak itu wafat selama masih bisa dipakai. Nah, dipakai apa itu? Selama masih bisa dipakai, masih hidup, maka kita akan mendapatkan amal jariahnya. Maka kita sampaikan kepada anak-anak, yuk kita sama-sama menabung infak setiap hari Jumat, kemudian kita kumpulkan selama 1 tahun kepada santri-santri kita, dan alhamdulillah terlaksanalah sudah kelima kali khitanan massal ini. Alhamdulillah. Ibu apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesantren Tahfiz Al-Quran Qiblatain ini berbentuk rumah-rumah, ada 9 rumah di kawasan Mekarsari ini. Ya, di Kelurahan Mekarsari ini ada 9 rumah, dan ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang dari SD, SMP, SMA dan lulus SMA. Ya, jadi ada yang reguler, ada yang beasiswa sampai S1. Ya, semoga nanti saya doakan semoga anak-anak kita yang baik yang khitanan, baik yang mengikuti lomba hafalan Al-Quran, semuanya bisa hafal Quran 30 juz semua. Anak-anakku yang ikut khitanan massal sudah siap semuanya? Sudah siap? Oh, luar biasa. Sudah siap semua? Semuanya berani? Berani ya. Baik, alhamdulillah kalau sudah siap, nanti setelah ini kita masuk sama-sama ya untuk berkhitan. Tapi sebelumnya ingin kita sampaikan bahwasannya anak-anak kita ini adalah calon-calon generasi penerus bangsa dan akan memberikan kebaikan kepada umat orang-orang di sekitarnya. Maka dengan adanya khitanan massal ini, apalagi yang dilaksanakan oleh pesantren Tahfiz Al-Quran Qiblatain, ya kita doakan nih, yang mendoakan adalah semua santri-santri ya, penghafal Quran lagi, kami doakan semuanya hafal Quran semuanya.
Ada beberapa yang tahun lalu ikut khitanan masal, tahun ini ikut lomba hafalan Al-Quran. Menandakan apa? Menandakan udah ada nih generasi-generasi calon hafal Quran 30 juz. Insya Allah. Kita juga ingin lihat nanti yang sekarang khitanan masal tahun depan ikut lagi khitanan masal. Ya tahun ini khitanan masal, tahun depan ikut lomba hafalan Al-Qurannya. Saya pengen ikut 1 juz gitu ya. Kalau belum sampai 1 juz minimal ikut hafalan Al-Qurannya setengah juz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qumulana wa ta'abbudana wa amin tafsirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika minallah fadlun minallah kafa billahi 'alima. Allahumma ij'alna minal ulama' 'amilin muttaqin salihin mursyidin muhtadin. Allahumma alfa shifa'in wa alfa dawa'in wa alfa 'ilmin wa alfa barakatin wa alfa ni'matin wa sammaitaha 'ala lisan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asqina bi sifaika wa dawaika 'ajilan kamilan bi haqqil Qur'anil 'azim. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyyah ya basital jalbil 'athiyyah ya sahibal mawahib as-saniyyah. Salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin qalil mawazaniyyah wa ufil lana ya dzal ula fi hadhil 'ashiyyah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baiklah, Bapak Ibu, acara pada pagi hari ini akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan, dan Islam, serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Alhamdulillah, apa kabar ayah bunda? Semoga Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, semoga ayah bunda semua selalu sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baiklah, langsung saja marilah kita buka perkumpulan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjut dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Irfan Al-Hadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Irfan. Semoga dengan dibacakannya sejak Al-Quran, acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan semoga Allah selalu meridhoinya.
Baiklah, masuklah kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian taujih yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muammar Khadafi LCMA. Kami persilahkan dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Eh, yes, kita berdoa dan kita doakan semoga kita diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita semuanya, diberikan rezeki yang halal, banyak dan berkah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, diberikan kesembuhan bagi kita yang sedang merasakan sakit, dan bagi yang memiliki hutang kita doakan semoga Allah mudah menyelesaikan hutang-hutangnya, karena sehebat apapun kita kalau meninggal masih memiliki hutang maka roh kita belum bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pun enggan menyolati orang yang memiliki hutang. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahkan dengan hadis ini ada seorang wanita yang kerjaannya berhutang terus di zaman Rasulullah. Hadis ini mengungkapkan seperti ini. Allah itu akan memberikan rezeki, meluaskan rezeki bagi orang yang berhutang. Gara-gara hadis ini ada seorang sahabat wanita itu yang banyak hutangnya. Akhirnya ditegur sama keluarganya, kenapa kamu berhutang? Ya Rasulullah memberikan rezeki yang banyak bagi orang yang berhutang. Ya, maksudnya dari hadis ini adalah bukan berarti harus banyak utang, kemudian eh, nunggaknya banyak gitu ya. Tapi yang dimaksud dari hadis ini itu benar.
orang yang memiliki hutang, Allah akan luaskan rizkinya asalkan dia membayarkan tepat waktu. Ya, tepat waktu, tidak meleset satu hari gitu. Allah akan luaskan rizki orang tersebut. Bahkan dimudahkan untuk mendapatkan rizki. Jadi sebaliknya, kalau seseorang memiliki hutang tanpa ada konfirmasi, bahkan meninggalkan hutang sama berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai melupakan dirinya, melupakan hutang tersebut, nah itu yang membuat rezeki kita seret gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi walaupun hutang dibolehkan, kita berharap kita tidak memiliki hutang karena hidup indah kalau tidak memiliki hutang. Kemudian selanjutnya saya doakan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah bisa melaksanakan haji dan umroh, dan semoga kita semua diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ibu, Ya. Ibu Bapak yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita hari ini diberikan kesempatan untuk hidup. Alhamdulillah. Kenapa kita harus bersyukur diberi kesempatan untuk hidup? Kemarin ada tetangga kita ya, salah satu pemilik rumah yang ada di BBD ya, di BBD yang asrama yang SMP ya, yang SMP Ikhwan. Beliau meninggal dunia ya, istrinya ya, meninggal dunia yang nyolatin banyak banget ya. Ini nyolatin banyak. Ya, udah tua, tapi nyolatin banyak gitu, ya. Terus saya melihat apa yang menyebabkan yang nyolatin banyak gitu. Rupanya dia itu aktif di masyarakatnya, aktif di pengajian, bahkan dia salah satu pengurus yayasan sebuah lembaga tahfiz di daerah Bogor, ya, di daerah Bogor. Jadi yang dari sana juga ke sini, yang jauh-jauh datang sekedar untuk menyolatkan. Hmm. Nah, itulah salah satu tabungan sebenarnya, kebaikan-kebaikan kita selama di dunia ini, tabungan kita untuk setelah kematian kita. Gitu. Nah, beliau saat ini pasti sudah di alam kubur, tidak bisa merasakan lagi dunia ini, tidak bisa berkumpul dengan keluarga, nggak bisa makan bakso lagi. Ya, kalau sudah masuk alam kubur hanya dua. Kemarin sudah ditanya-tanya pasti. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, seperti itu. Ya, yang saat ini pasti sedang merasakan antara dua hal. Kalau nggak dapat nikmat kubur, ya azab kubur. Nggak ada tuh yang pertengahan, tengah-tengah gitu. Ah, saya nanti aja deh, nunggu suami saya gitu. Nggak ada, ya, nggak ada seperti itu. Ya, jadi saat ini sedang merasakan kalau nggak dapat azab kubur, nikmat kubur. Nauzubillah, kalau dapat seseorang mendapatkan azab kubur karena pedih pasti. Ya, kalau dapat azab kubur, ya sakitnya luar biasa, nggak ada kata-kata mati itu nggak ada. Sudah hancur, dihidupkan lagi, hancur, dihidupkan lagi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka dalam Al-Quran disebut kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setelah dihancurkan ya, kemudian kulit-kulitnya menjadi matang gitu ya. Kan udah matang, kemudian udah hancur matang gitu, dimasukkan api ya. Baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru lagi gitu. Ya. Sampai untuk merasakan azab. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak ingin itu semua. Ibu apa yang melakukan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, yuk sama-sama pada kesempatan kali ini kita luruskan niat kita. Bahwasannya kehidupan itu ya harus punya tujuan. Jangan hidup sekedar hidup, yang penting saya bisa makan, yang penting anak sekolah yang tinggi,
Ya sudah gitu aja. Jangan seperti itu. Tapi kita harus punya tujuan. Tujuan kita harus jelas apa nih. Kita semua sudah dewasa semuanya. Pasti kan udah punya anak ya. Udah dewasa. Ini rata-rata kita di umur 40-an tahun ke atas. Yang mana kalau udah 40 tahun ke atas itu nikmat itu sudah mulai berkurang. Benar nggak? Ya, benar. Saya yakin ya. Saya juga udah mulai merasakan ini. Jadi mau apapun juga tidak senikmat dulu gitu. Ya, mau makan ini, makan gorengan nggak bisa banyak-banyak gitu. Mau makan durian nggak bisa banyak-banyak. Bahkan mau kemana-mana jalan-jalan nggak bisa jauh-jauh. Terus apa lagi? Ya, jadi kenikmatan-kenikmatan itu juga udah mulai berkurang. Hmm, ya. Semakin tua sudah semakin berkurang nanti kenikmatan-kenikmatan yang dulu merasa nikmat kita mendapatkannya. Nah, oleh sebab itu, yuk, kita mengingat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita semua akan merasakan yang namanya kematian. Ya, umur kita nggak ada yang tahu. Ada yang tua. Kalau sudah tua mah pasti ya, dekat gitu kalau namanya tua. Sudah pasti dekat. Tapi belum tentu lebih cepat daripada yang muda. Ya, lebih cepat daripada yang muda belum tentu. Wah, kata siapa? Saya punya datuk kakek ya. Beliau ketika saya antar ke rumah sakit selalu cerita. Kalau udah tua mah ceritanya itu aja diulang-ulang gitu. Tapi kita sebagai anak yang baik gitu ya, jangan diselak ya. Orang tua mah gitu. Nanti kita juga kalau udah tua pasti ngulang-ulang ceritanya. Benar kan? Kalau orang tua kita yang sudah sepuh itu atau kakek kita, nenek kita yang sudah sepuh kalau bercerita diulang-ulang. Ya udah jangan jangan diselak. Udah diceritakan kemarin, jangan seperti itu. Ya. Nanti kita kita juga sudah tua pasti akan diulang-ulang terus. Memang sudah sunatullah lah gitu. Ya, kita seperti masih kecil lagi kalau udah tua itu pengen dimanja lagi, pengen diperhatikan lagi, pengen bercerita seperti halnya kita masih kecil ya. Pas masih kecil itu anak bercerita bercerita gitu ya. Nah, beliau ketika itu mengatakan, Mar, tahu nggak katanya, Datuk ini sudah 3 kali ganti dokter penyakit dalam. Dokter yang meriksa sehat dokternya, lebih muda daripada umur Datuk gitu ya. Tapi 3 ini bukan berarti ganti rumah sakit dia. Satu meninggal, ganti satunya lagi, satunya meninggal lagi, ganti satunya lagi, meninggal lagi sampai yang terakhir nih. Karena terakhir masih muda, gitu. Ya, jadi dokter duluan meninggal daripada pasiennya, seperti itu. Ya kita tidak tahu, ya kita tidak tahu, ya. Oleh sebab itu kita persiapkan dari sekarang. Ada yang masih sehat banget, bener. Ada yang masih sehat, baru selesai olahraga, tatonya eh, meninggal. Ada yang sakit, gitu, sakitnya lama banget, gitu ya. Iya. Tapi kenapa yang sehat meninggal duluan? Kita tidak tahu, gitu. Ya. Ada yang sakit dikunjungi oleh orang yang sehat. Ya. Yang ngunjungin duluan meninggal. Gitu. Kita tidak tahu. Maka disebutkan mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita persiapkan. Ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ini ciri-ciri orang sukses. Yang dijauhkan dari siksa api neraka dimasukkan ke dalam surga, ini orang sukses menurut Allah. Bapak Ibu yang melihatkan Allah, ya kita berharap kita termasuk orang sukses menurut Allah. Kita ini ditakdirkan berbeda-beda, tapi kita sama di hadapan Allah, gitu.
Ada yang kaya, uangnya banyak, ada uangnya sedang, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang ilmunya tinggi, ilmunya sedang, ada yang ilmunya biasa-biasa saja. Kita nggak ada beda di hadapan Allah. Yang membedakan itu ketakwaan kita, hati kita di hadapan Allah. Ingat para sahabat itu nggak semuanya kaya loh, ya. Nggak semuanya kaya sahabat. Banyak sahabat itu yang miskin sampai akhir hayatnya. Abu Dzar Al-Ghifari miskin sampai akhir hayatnya. Ya. Ada sahabat yang kaya juga. Ada yang ilmunya tinggi, ada sahabat yang ilmunya biasa-biasa aja gitu. Ya. Tapi tujuan mereka sama, masuk surga. Nah, caranya macam-macam tuh mereka. Berlomba-lomba gitu ya. Kalau yang kaya berlomba-lomba dengan bersedekah uang, yang miskin bagaimana? Ya, yang miskin iri, saya nggak bisa berinfak dengan harta, tapi saya punya tenaga. Akhirnya dia berjihad dengan tenaganya, ya, atau bersumbangsi dengan pemikirannya, atau dengan pikir, dengan apalagi dengan senyum, itu kan sedekah tuh. Ya, dengan sholat duha, sholat sunnah-sunnah, itu kan sedekah. Ya, itu makanya di bagian siapa yang pernah ke Masjid Nabawi, bagian belakang makam Rasulullah itu, ya kan itu ada tempat agak tinggi sedikit, itu namanya sufah. Sufah itu tempat berkumpulnya, maaf ini kita nyebutnya sahabat-sahabat yang kurang mampu gitu secara finansial. Kumpul di situ mereka, ya nanti ya dapat apa dikasih dikasih lah dari orang-orang sekitar gitu, ya, di zaman Rasulullah. Tapi mereka ahli ibadah gitu. Mereka menjaga bagaimana diri mereka, keluarga mereka dijauhkan dari siksa api neraka. Punya tujuan kita. Jangan sampai kita tidak punya tujuan. Nah, oleh sebab itu, kita sama-sama harus punya tujuan. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah bagaimana semua yang kita harapkan itu berkah. Gitu. Maka dalam sebuah doa, kalau kita menghadiri pernikahan itu didoakan ya, jangan cuma selamat ya, selamat ya. Hmm. Boleh sih, ujung selamat ya, selamat boleh. Tapi yang mereka harapkan itu adalah sebuah doa. Apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Suka baca enggak? Ya, kalau datang pernikahan sampaikan ini di depannya, ya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Senang sekali itu, ya. Anda itu dari 1.000 yang hadir, ya mungkin 10-nya belum 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 tentu mengucapkan kalimat ini, kalimat doa ini. Senang banget pasti dia. Ya. Apa artinya yang diajarkan para ulama kita? Ya, barakallahu lakuma. Semoga kalian berdua mendapatkan keberkahan ketika mendapatkan kemudahan. Semoga wa baraka alaikuma. Semoga kalian mendapatkan berkah ketika mendapatkan kesusahan. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga kalian berdua dikumpulkan dalam kebaikan. Maka yang dicari dari rumah tangga itu sebenarnya apa? Bukan harta banyak, bukan apapun juga, tapi bagaimana ada keberkahan di keluarga itu. Sehingga ketika susah dan senang dapat berkah. Jangan ada ketika dapat kesenangan terlalu berfoya-foya lupa segala-galanya. Pas dapat kesusahan retak itu ke rumah tangga. Kenapa? Karena nggak berkah gitu. Baru dapat kesusahan sedikit, ributnya luar biasa. Kemudian akhirnya retak itu rumah tangga. Ini yang kita tidak harapkan. Tapi bagaimana dapat dapat kesenangan, kita bersyukur dengan taat ibadah gitu. Ya, kita fasilitasi apa yang kita miliki untuk ibadah gitu. Kemudian kalau dapat kesusahan, bagaimana diniatkan, ya Allah, ini adalah cobaan, saya akan jalani bersama-sama. Seperti itu. Ya, jalani bersama-sama. Ada masalah sedikit gitu ya di antar keluarga di pasangan atau dengan anak. Ya, mungkin 1 hari lah
habis itu reda lagi. Jangan sampai berlarut-larut sampai nggak mau bertegur sapa. Ya, karena kita juga bukan anak kecil ya, yang kalau marahan lama banget gitu. Ya. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dicari apa? Berkah gitu. Ya. Nah, begitu juga ketika punya rumah, punya jabatan, punya kekayaan, punya ilmu, bagaimana punya anak, punya keluarga, bagaimana keluarga kita berkah, ya. Dapat jabatan, bagaimana jabatan itu berkah, bisa dia semakin takut kepada Allah, mau ke masjid, mau sholat, ya. Kemudian dengan jabatan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, berkah namanya. Tapi kalau sudah dapat jabatan kemudian nggak mau sholat, jarang ngaji, maka pasti jabatannya nggak berkah. Kalau ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain. Ya, ilmunya bisa dia semakin takut kepada Allah, semakin mau ke masjid, semakin mau ngaji. Dengan ilmu itu dia bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Ini ilmu yang berkah. Nah, ini yang akan kita sampaikan Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ya. Bahwasannya ya anak-anak kita nanti akan pulang liburan, insya Allah hari Rabu nanti akan pulang. Kita berharap anak-anak kita itu ada keberkahan di dalam hidupnya. Kita ajarkan. Oh, saya nggak ingin mendengar ada kalimat begini. Kenapa ya anak saya di rumah ini di kamar mulu? Ya, nggak mau ke masjid gitu ya. Ya, jangan selalu menyalahkan anak gitu. Tapi bagaimana? Yuk kita introspeksi, sudahkah ya rumah kita kita jadikan lingkungannya seperti pesantren? Bisa nggak? Yang mana orang tuanya juga aktif, sholatnya, aktif ngajinya, gitu ya, aktif ke masjidnya. Kemudian apa lagi? Aktif bermasyarakat juga gitu. Insya Allah anaknya ikut. Karena apa? Di sini sudah terbiasa. Ya, tapi kalau di rumahnya juga nggak aktif, orang tuanya juga nggak jarang ke masjid, jarang nyuruh, nah yuk sholat gitu ya. Kemudian yuk murojaah bareng yuk gitu ya. Nah, itu nanti ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ya gitu, yang baik-baik gitu. Lingkungannya harus yang baik ya, seperti di pesantren kan lingkungannya baik. Cari teman-teman yang baik supaya kamu tidak terpengaruh nanti. Kita arahkan. Jangan di rumah dibiarkan saja di kamar, main handphone biarkan, main game, main PS dibiarkan. Udah kasihan anak saya sudah terpenjara di pesantren. Jangan gitu. Kita udah usahakan untuk membentuk karakter mereka di rumah dengan libur 25 hari. 25 hari itu kan kalau dibandingkan 6 bulan kan sebentar. Jadi karena udah 6 bulan terbentuk, kemudian gara-gara libur 25 hari hancur tuh karena apa dibiarkan. Nah, ini yang kita tidak inginkan, ya, yang kita tidak inginkan. Maka kita harus ada kerjasama. Jangan hanya sekedar menitipkan, ya. Ustadz ini didik nih anak saya. Nyampe rumah nggak dididik, ya hilang itu hafalan, ya hilang itu karakter-karakter yang bagus. Ya, yang bagus sudah di sini. Mereka di sini sudah diajarkan nyapu, ngepel, nyuci, gitu. Apalagi nyuci piring juga, nyuci baju, belajar berbicara, bertemu orang, belajar kultum, kemudian apa? Ya, belajar masak. Mereka sudah bisa, maka di sana dilanjutkan, ya. Maka kita buatkan yang namanya buku mutabaah, kertas mutabaah. Yang buku mutabaah itu nanti akan setiap hari tolong ditandatangani oleh wali. Ya, walinya aktif juga, ya orang tua aktif. Nah, mana mutabaahnya? Ibu lihat nih, bapak lihat sini, tanda tanganin. Loh, kenapa ini? Gitu ya. Murojaahnya sudah berapa hari ini? Ayo, yang belum belum, ayo belum boleh tidur ya sebelum sampai ya.
gitu dong, gitu ya. Ya, nanti main handphone kan saya tidak perlu mengulang lagi hari ini karena kita sudah sampaikan ya kemarin ya kemarin apa saja yang harus diisi oleh anak-anak kita ya ada dendanya juga bagi yang melanggar biarkan mereka yang membayar dendanya ya gitu dan eh, coba ditanya setiap hari. Belum ibu tanda tangin, jangan boleh nggak boleh tidur ya sebelum sebelum sampai nih target-target. Ya, membantu orang tua, mijitin, kemudian di apa lagi, sholat 5 waktunya di masjid, nah murojaahnya, main handphonenya maksimal 1 jam 1 hari, gitu. Ya. Nah itu kita tanyakan setiap hari untuk mengerem loh itu ya. Kertas mutabaah itu untuk mengerem anak-anak kita supaya tidak liar gitu. Kalau pulang dari pesantren itu kan mungkin ada anak-anak kita yang di pesantren lain mungkin yang tidak ada kertas mutabaah ya sudah terserah mereka gitu ya. Tapi kalau dengan adanya kertas mutabaah ini membuat mereka ngerem ya. Nah, sesampainya di rumah anak-anak kita tolong jadikan rumah-rumah kita layaknya di pesantren lingkungannya dari arah kita arahkan ngaji. Kalau laki-laki ya saya berharap nanti yang laki-laki semuanya tolong diarahkan dikasih tugas untuk kultum di musola atau masjidnya di sekitar. Ya, saya arahkan untuk semuanya karena mereka sudah bisa. Yang laki-laki sudah bisa. Kalau mau jadi Bilal boleh, Bilal Ramadan masih ada kan? Ya, mereka sudah hafal, saya sudah suruh hafal doa kamilin gitu ya. Saya sudah suruh hafal. Ya, silakan disuruh. Biar mereka tampil gitu. Jangan kalau dari pesantren nggak tampil, disuruh doa. Ya, tampil. Mereka sudah saya suruh hafalkan doa. Ya doa ya doa bersama itu ya yang panjang itu saya sudah suruh hafalkan mereka ya, nah setiap besok kalau misalnya di rumah misalnya hujan besar nggak bisa ke masjid maka sholat berjamaahnya di rumah berjamaah di rumah nanti suruh dia doa bersama suruh dia yang mimpin seperti itu yang perempuan juga sama suruh ya kalau nggak ke masjid berarti kalau yang perempuan di rumah nanti setiap hari kan ada tugas untuk kultum untuk berbicara dengan keluarganya tentang kisah-kisah apa mengambil hikmah dari kisah-kisah itu. Nah itu sebenarnya patokannya adalah pas waktu awal libur nih hari hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sudah mulai gitu. Jangan nanti aja lah hari ketiga, hari keempat, hari kelimanya, wah itu sudah hilang kebiasaannya nanti gitu. Ya, itu Bapak Ibu muliakan Allah. Jadi anak-anak kita harapkan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Sudah biasa tampil, bermanfaat untuk orang. Ada kegiatan itikaf, tolong yang laki-laki diajak itikaf di masjid. Ya, dari kecil ini sudah diajarkan itikaf di masjid. Itikafnya usahakan, karena anak-anak kita kan gak ada kegiatan. Usahakan itikafnya itu 24 jam di masjid. Ya, di masjid sekitar di mana. Ya 24 jam bukan sekedar malam aja berangkat jam 10 pulang jam 2 gitu ya tapi kita harapkan 24 jam di masjid ini yang disunahkan oleh Rasulullah ya ya yang perempuan bagaimana ya kegiatan-kegiatan juga bisa bermanfaat di rumahnya seperti itu ya itu pertama saya harapkan bisa bermanfaat anak-anak kita di rumah dengan kita juga menghadirkan sesuatu yang bermanfaat juga ya di rumah kita. Kemudian yang selanjutnya nanti liburan dimulai dari hari Rabu jam 9 boleh dijemput dan kembali lagi hari Ahad tanggal 5 April itu kurang lebih ada 26 hari itu. 5 April hari Ahad ba'da asar udah sebelum asar sudah sampai di
di asrama masing-masing. Semuanya, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP, SMA, semua sudah kembali. Pastikan kita punya niatan dan kita sampaikan ke anak-anak bahwasannya kita punya target. Target di sini bukan hanya selesai 30 juz, tapi target sini berapa juz tasmi yang sudah didapat. Maka sebelum lulus nanti pastikan sudah tasmi berapa juz gitu. Karena itulah oleh-olehnya yang akan dibawa nanti. Ya, kalau sudah tasmi 10 juz, 15 juz gitu ya. Lah itu oleh-olehnya ditinggalin misalnya setengah tahun juga ya, untuk murojaah yang sudah ditasmi itu ya agak terasa mudah gitu dibandingkan yang belum ditasmi gitu. Ya. Nah, yang kita targetkan adalah tasmi itu dan sambil kita berharap berkahnya dari Al-Qur'an ini. Oke? Kemudian selanjutnya terkait yang kelas 3 SMP dan SMA ya. Nanti setelah liburan siap akan kembali lagi ke asrama untuk menyelesaikan target-targetnya yang belum selesai. Usahakan bisa dapat banyak gitu ya. Dan insya Allah juga kita akan melaksanakan wisuda akbar 100 hafiz hafizah ya, 100 hafiz hafizah yang memang kita targetkan 2 tahun sekali. Tahun lalu tidak ada, tahun sebelumnya ada ya. Jadi ini udah 2 tahun insya Allah kita akan adakan di tahun ini. Insya Allah kita adakan di tanggal 21 Juni ya, di tanggal 21 Juni nanti kita akan adakan wisuda akbar 100 hafiz hafizah ya ya, bertempat kemungkinan masih di tempat yang sama ya, tempatnya besar juga di situ ya. Dan memang jarang-jarang lembaga tahfiz yang sekali mewisuda itu sampai 100 orang, jarang ya. Paling yang diwisuda 1, 2, 3, 4, 5 orang gitu. Tapi kita alhamdulillah kalau diberkahi dan eh, bisa melaksanakan sampai 100 hafiz hafizah ini ya. Semoga semuanya bisa berpartisipasi nanti ya, untuk sebagai pengingat untuk anak-anak kita ya. Maka itu nanti ya akan disampaikan oleh oleh ketua panitia kepada ibu bapak terkait biayanya. Biayanya akan kita samakan seperti 2 tahun yang lalu, sama. Tidak akan tidak bukan tidak kita tidak kita tambah-tambah ya. Yang penting kita harapkan acara ini lancar. Itu yang kita harapkan ya. Kita harapkan acara ini lancar dan pada dasarnya ya pembiayaan yang kita lakukan ini itu kurang sebenarnya yang kita bebankan kepada wali yang wisuda itu pada dasarnya kurang. Maka kita tunjuk kepanitiaan dari ustadz dan ustazah untuk menyebarkan proposal ya. Nanti juga akan kita titipkan ke anak-anak kita dan nanti anak-anak kita dan mohon diarahkan untuk bisa diarahkan kepada orang atau mana yang bisa diajukan untuk mendapatkan proposal untuk mendapatkan dana kegiatan wisuda akbar ini ya. Dari situlah nanti untuk subsidi silangnya untuk menambah-nambah kekurangan yang ada saat ini ya, insya Allah. Kemudian juga ya, selanjutnya wisuda sudah. Kemudian untuk kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA, kelas 9 dan kelas 12, saya sangat berharap sekali wali masih intens dengan saya. Bagi yang belum fix finalisasi masuk mana, jangan malu lah
ya, tapi WA saya, ya, WA, bagaimana kelanjutannya. Ya, kalau saya ingat biasanya saya WA orang tuanya, Bu, anaknya bagaimana ini. Tapi ketika saya lupa, saya juga ya harusnya wali tanya terus. Nggak usah malu lah. Ya minimal sebulan sekali gitu kan. Apalagi sekarang ini kan sudah mepet kita mau masuk sekolah. Maka eh, komunikasi semoga bisa tetap berjalan. Ya, kalau saya ada link, saya bantu sambil cari-cari juga. Ibu bapak juga sambil cari-cari. Kalau kebetulan bapak ibu ada, berkabar dengan saya gitu. Ya demi demi untuk anak kita nih. Ya, Ustaz bagaimana tempat ini gitu. Kalau bagus, kenapa nggak saya katakan bagus gitu. Ya, nanti akan saya bantu cari juga sebagai perbandingan. Silahkan. Kalau masih blank juga, mungkin saya bisa arahkan gitu. Ya, jangan malu. Kalau misalnya mentok masalah dana untuk kuliah dan sebagainya, untuk sekolah, ya sampaikan saja. Mungkin saya ada link untuk bisa mendapatkan beasiswa-beasiswa. Karena apa? Anak-anak kita ini sudah hafal Quran, ya. Banyak sekarang yang bisa memberikan beasiswa. Maka kelas 9 dan kelas 12 mohon banget nih. Ya, dari jauh-jauh hari harusnya sudah kita komunikasi tetap intens sampai finalisasi. Titik gitu ya. Sampai finalisasi. Ya, kita harapkan ya. Jangan malu lah, nggak usah malu ya. Tidak usah malu. Dan kalau saya tidak jawab gitu karena kelupaan, ya di WA aja terus, nggak usah malu. Ini ustadznya nggak jawab gitu, ya. Ya, ada beberapa faktor yang mungkin saya tidak jawab. Pas mau jawab mungkin ada kegiatan, atau pas mau jawab saya harus menenangkan hati dulu atau mikir dulu gitu kan biasanya. Eh, jadi perlu diingatkan, bukan bukan wah saya nggak sopan nih WA Ustaz terus, jangan. Saya sampaikan, nggak masalah, disampaikan aja. Ya di WA terus. Terkadang mau jawab atau menelpon pas waktunya kurang pas gitu, akhirnya kelupaan lagi, ya gitu. Kemudian selanjutnya terkait administrasi yang belum selesai, maka kita belum perkenankan eh, bagi santri dan santriwati yang belum menyelesaikan administrasi untuk pulang ya, untuk pulang, kecuali bagi yang sudah menyelesaikan, insya Allah kita izinkan untuk pulang ya. Kemudian juga untuk kelas 9 ya, sudah saya sampaikan di grup untuk kelas 9. Maka kelas 9 ini ada ujian ada ujian apa namanya ujiannya? Eh, yang itu memang harus hadir ke sekolah ya. Harus hadir ke sekolah di tanggal 11 dan 12. Artinya hari Rabu dan Kamis. Ya, tadi kemarin ada yang bertanya, apakah nggak boleh pulang? Ya, kalau rumahnya dekat mau pulang silahkan aja, asal hadir ya ketika tanggal 11 dan 12 ke Al-Qudwa ke sekolah. Bagi yang rumahnya agak jauh bagaimana? Ya, boleh masih menetap di sini gitu ya. Masih menetap di asrama pas tanggal 12 selesai boleh langsung pulang. Tapi kalau mau dari rumahnya ya silahkan saja. Tapi kan eh, yang penting harus hadir gitu. Kalau masih di Depok, kalau mau pulang aja ya silahkan pulang. Yang penting hadir nanti ketika hari harinya. Hari Rabu dan Kamis itu harus hadir gitu. Ya. Ya, ini yang untuk kegiatan itu saya udah mencoba bisa nggak hadir gitu ya. Rupanya diwajibkan hadir untuk semuanya gitu ya. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini pagi-pagi saya sudah mencari cara kapan waktunya, biasanya kita malam. Tapi kalau malam jam 11 malam itu kan waktunya istirahat malam-malam, udah jam 9 malam. Kita kalau jam 9 malam selesai jam 10 gitu kan. Udah lelah ya. Kemudian juga kalau sore ya udah kalau sore waktunya persiapan berbuka puasa. Kemudian kalau siang sepertinya tidak memungkinkan, ya udah pagi lah.
Hari Ahad kebetulan bukan hari kerja. Cuma memang harus menahan untuk tidak tidur pagi. Ya, biasa tidur pagi setelah subuh, ya, ditahan. Ya. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ini saja pembekalan untuk pulang. Kita juga, walaupun wali juga harus ada pembekalan untuk anak-anak kita supaya pulang jangan sekedar pulang. Ya, ada aja sih biasanya wali ini yang memang nggak pernah hadir dalam acara seperti ini nih. Ya, saya tahu tuh ada beberapa wali. Maka nanti setelah ini di grup akan dicentang tuh siapa wali yang nggak hadir. Tolong yang hadir sekarang ini nanti kasih centang di grup. Yang biasanya nggak hadir itu aja tuh. Bahkan ketika kita ajukan kan kita sampaikan ini pembiayaan belum selesai, marah gitu walinya. Saat ini kenapa nggak diberitahu nggak diberitahu ada uang sekolah? Ya Allah, kan dari awal pertemuan juga kita udah kasih tahu ada uang sekolah per tahun gitu. Yang ini kita harus bayarkan ke pihak sekolah 1 juta. Gitu. Ya, jadi selama ini kemana aja gitu? Nggak hadir rupanya ke setiap acara seperti ini kumpul-kumpul itu nggak hadir ya Allah. Ya. Dan sampai detik ini juga masih aja ada yang belum sampai ketemuan dengan saya, padahal anaknya udah 2 tahun, ada mau 3 tahun belum ketemu dengan saya juga. Padahal kan tujuan kita kan silaturahim ya, silaturahim, ya ambil keberkahan. Anak-anak kan belajar di pesantren, saya kebetulan sebagai pimpinannya, ya ketemu lah, nggak dimarahin kok, cuma kita ngobrol-ngobrol aja, kita ngomongin anak kita nanti mau kayak mana, mau lanjut SMA di mana, mau kuliah di mana, ya. Bahkan ada wali itu yang sudah ngomongin sekolah itu udah nanya-nanya dari kelas 1, kelas 2 masih nanya-nanya. Pas kelas 2 mau naik kelas 3 udah fix. Ya. Jadi belum naik kelas 3 sudah fix duluan mau kemana. Kan enak kayak gitu tuh. Ya, jadi nggak mikir-mikirin gerasak gerusuk mau kemana ya, mau kemana ya. Jadi kelas 2 juga udah fix tuh dia. Ya, karena memang silaturahim kita intens. Dan kalau sering silaturahim, jadi saya akan selalu ingat juga gitu. Oh, anak si Fulan, oh, orang tuanya ini, tinggalnya di sini, gitu kan. Senang akhirnya, ya, bisa ketemu gitu. Ya, ya. Yang jelas di Japri dulu saya, takutnya pas mau ke sini nggak ada. Ya, itu ya kan nggak enak juga ya. Di Japri saat saya mau datang jam berapa gitu ya. Oke. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, silakan ada yang mau ditanyakan. Ya, angkat tangan atau langsung berbicara. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Mohon izin Ustadz mau bertanya dari Wali Nanda Abdul Halim. Ya, Ibu. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hanya untuk menegaskan kembali Ustadz, kalau misalnya yang kelas 12 setelah tanggal 5 April itu masih harus balik ke pondok atau bagaimana Ustadz? Kemudian apakah mereka masih ada ujiannya atau kegiatan apa lagi yang masih mereka harus lakukan? Itu saja mungkin Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi udah kita sampaikan ya, Bu ya. Tadi saya sudah sampaikan panjang. Semua anak kelas 9 dan kelas 12 kembali ke asrama. Ya, 9 dan kelas 12 semuanya balik ke asrama untuk menyelesaikan target-targetnya sampai nanti waktunya kita mau mempersiapkan wisuda ya untuk segala-galanya nih persiapan wisuda. Nah, pas wisuda nanti baru diperbolehkan untuk meninggalkan kiblatain gitu. Jadi sekalian nanti langsung dibawa gitu.
Dan kita memang mentargetkan kan Halim ini sudah tasmi 30 sudah kemarin sudah tasmi 30 juz ya, kemudian tapi belum pengambilan sanad. Nah, kemarin ini untuk kita ulang lagi untuk pengambilan sanad masih belum siap juga. Maka Gitu. dengan target kemarin itu adalah akhir Januari. Januari belum selesai, Februari juga belum siap. Nah, maka kita harapkan ya dapat ini sanatnya dari syekh kita di sini yang ada di sini. Ya, Insya Ya, Allah gitu. sambil untuk kelanjutannya ya sambil kita WA. Kan kita sudah WA-WA-an, kita sepakati mau ya Halim dengan Fakih kan mau ke luar negeri, ya tetap komunikasi aja ya untuk tesnya Ya, bagaimana insya Allah berangkat lah. Tapi bagaimana Quran ini minimal sudah tasmi lah gitu, sudah dapat ijazah itu, ijazah sanadnya ya. iya. Terima kasih Baik. Ustaz. Ya, jadi terus untuk kelas 9 nanti di grup sudah kita sampaikan ya, ya. Untuk kelas 9 itu tidak sampai saat ini nggak ada biaya ya. Ya, tidak ada biayanya, cuma harus hadir. Hadirnya nanti akan kita kabari biasanya pagi ya. Nanti akan kita kabari di grup kelas 9 ya, Ibu. Ya, pagi biasanya. Nanti kita akan sampaikan. Jadi kemudian dan belum ada biaya, belum ada tagihan dari sana. Kecuali yang kelas 12 itu ada acara buka bersama itu ya. Itu hari Selasa ya. Hari Selasa pada asar itu memungkinkan kalau memungkinkan walinya datang ke Al-Qudwa. Nanti di sana ada acara bukber bersama dengan para guru, kepala sekolah dan ketua yayasan Ustadz Amang Syafruddin. Itu ada biayanya ya, biaya buka bersama itu. Dan ada sebagian mayoritas sudah dibayar, yang sebagian masih ada yang belum itu. Kalau yang SMP belum ada tagihan untuk bayar ya. Berarti nggak bayar. Baik itu aja. Terus jadi ke yang kelas 12 wali hadir tidak hadir sebenarnya nggak masalah juga, tapi pembayaran harus tetap ya. Karena itu yang kita akan setorkan ke pihak sekolah dan itu tidak kita lebih-lebihkan ya. Segitu ya kita setorkan segitu. Ya. Ada lagi? Ada, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ini untuk yang acara hari Selasa itu ya, ini acara resmi dari sekolah gitu ya, kan udah ada biayanya. Iya dari sekolah bukan dari Kiblatain ya. Insya Allah, ya mudah-mudahan bisa hadir. Terus yang kedua, ini anak saya kan Firas itu antumnya apa merekomendasi ke Nurul Fikri, udah daftar udah masuk tuh. Nah, kemudian kan memang harus ada plan B, Ustaz. Kalau saya Ya tanya nanti itu di Japri aja Pak. Ini kan masalah ini masalah anak aja. Nanti di Japri dengan saya biar lebih khusus lagi, oke? hmm. Oh Nanti ya, ada Ustaz. plan B, plan C-nya gitu ya. Nanti Japri saya. Nah, termasuk kalau udah daftar juga saya enggak tahu tuh. Harusnya bilang ke saya biar saya juga bisa telepon pihak sana untuk bisa diterima dapat beasiswa biaya full aja tanpa wasaku ada yang beasiswa 75 atau 50% ke saya ya. Nah, sama nomor pendaftarannya supaya saya juga bisa telepon ke pihak sananya. Iya, Tan. Terus Hmm, karena si Firas baik. ini juga pengen, maksudnya dia pengen daftar di negeri-negeri gitu, yang kuliah-kuliah negeri. Ya kan, memang peluangnya negeri Ya insya nanti Allah. di Japri saja ke saya Pak nanti nanti kita lebih intens lagi. Nah, siap insya Ya, Allah. Jakarta. Ya insya Allah. Ada yang lain? Cukup ya? Ya
saling mendoakan ya. Semoga sehat semua. Saya juga sehat gitu ya. Bapak Ibu juga sehat. Kemudian kalau ada apa-apa, tolong berkabar dengan saya demi anak-anak kita. Kalau ada yang kurang jelas tentang pesantren, tentang saya, tolong ditanya supaya tidak ada ngomong di belakang, oke? Ya, tanya, Ustaz, bagaimana ini, bagaimana ini. Jangan sampai ada omongan di belakang nyata, ya akhirnya malu sendiri nanti. Dan kita harapkan kekeluargaan kita semakin dekat, maka kita harapkan komunikasinya tetap jalan. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terima kasih banyak. Semoga selamat berlibur dengan anak-anaknya dan semoga bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga dan keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah warahmatullahi wabarakatuh. khairan kasiran kepada Ustadz Muammar atas penyampaiannya pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita penutupan, dimohon untuk ayah bunda yang belum membuka kamera, dibuka kamera karena kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik, untuk fotonya, mari kita semua pada lihat ke kamera ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi ya Bunda? 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Baik, jazakumullah khairan kasiran ayah bunda. Baiklah, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. 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 Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya sebagai MC pada pagi hari ini mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. Ustazah.